Waktu gue kesini tahun 99 gue umur 32. 32? Ya. Datang bawa kaos doang? Bawa koper doang. Bawa koper doang? Koper sama $1.000. Gue survive 3 bulan. Kalau nggak dapat kerjaan, gue balik ke Belanda. Nggak, gue buka aja ya. Gue ke kasino. Gue habis di kasino. Berarti lo akhirnya pada saat futsal sama lo ngambil lisensi, lo masih belum tahu kan bahwa itu tempat lo berarti? Belum. Lo masih terus mencari kan? Iya. Jadi sebenarnya gue melihat ini ada prospek. Kalau bisnis futsal sangat tidak. I make money billions. kenapa nggak lo lanjutin? Karena gue ditusuk dari belakang sama partner gue. Jadi 2017, 18 ya sampai sekarang naik terus. Jadi gue sempat punya koran lah. Berapa bulan gue hilang 1 eman terus bukan. Gue bilang nggak bisa bisnis kayak begini. Nah itu gagal gue di situ. Gitu. Luar biasa. Tapi gue nggak pernah stres karena untuk gue Len, duit itu nggak pernah ada artinya. Duit itu hanya instrumen. Ya, yang ini dari dulu dia ngomong gitu sama gue. Duit itu hanya instrumen, memang lu butuh instrumen. Hey Jebret Team, setelah sukses di launching My 10 Coffee and Eatery Sports Cafe yang ada di Senayan Parks atau Spark Jakarta ini, maka dari itu gue pengen traktir Coach Justin nih karena dia baru saja mengumumkan dirinya untuk menjadi pandit di Euro 2020 di stasiun televisi yang itu tuh kalian tahu kan, karena tempatnya enak dan karena waktu itu rame. Gue pengen tahu juga makanan minumannya seperti apa, suasana yang katanya akan menyelenggarakan nonton bareng Euro 2020 yaitu di My 10 Coffee and Eatery Sports Cafe. Kita langsung ke dalam. Justin udah ada apa belum ya? Nah Jebret Team, seperti yang tadi juga udah gue bilang ya, ini berbeda dengan waktu launchingnya. Karena waktu launchingnya kan lagi banyak tamu, sampai akhirnya gue nggak sempet ketemu sama manajernya. Nah kali ini spesial buat lo, sebelum nanti kita ketemu sama si Coach Justin, gue sambil nungguin dia yang lagi on the way, karena habis presscon ya kan, dia kan jadi panditnya di TV yang Euro itu kan, jadi dia lagi on the way ke sini. Kita ketemu dulu sama Mas Rian, manajer My 10 nih. Iya. Apa kabar? Halo Pak. Sehat? Baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini menarik nih karena My 10 kemarin sejak launching akhirnya mulai teman-teman kita juga Jebret Team juga mulai pada pengen tahu kan, karena kan ini pengen ada Euro habis Euro terus ada Liga 1, Liga 2, terus banyak juga olahraga-olahraga lain ya kan. Nah, gue mau nanya-nanya dulu nih. Emang kalau misalnya ini full gitu, kapasitasnya berapa sih My 10 ini? Kita untuk kapasitas sendiri sekitar 90 untuk yang indoor ya Kak. Indoornya 90, untuk outdoornya sekitar 15. Oke, jadi sekitar di atas 100 ya? Di atas 100 betul. Mudah-mudahan nih masa-masa pandemi ini bisa segera berakhir ya. Amin, amin. Supaya dan 105 itu bisa full. Bisa full semuanya. Tapi jadi, sekarang harus tetap prokes dulu dong. tetap kita ngikutin sesuai dengan prokes yang ada. Sesuai prokes yang ada, maka itu yang akan ditaati ya. Betul. Ketika memang sudah full dalam prokes, maka jangan ditambahin dulu. Betul, Ya kita kan? ngikutin. Karena kan kita kesehatan tetap paling utama. Nomor satu Tetap kesehatan. nomor kita, satu. kita jaga. Ngomong-ngomong soal sports cafe, Yes. ya. Ini juga coffee and eatery. Coffee and eatery. Jadi di sini tuh apa nih? Sebenarnya konsepnya bagaimana? Orang mau ke sini tuh apa emang ngopi? Apa boleh dijelasin nggak? Di samping kita menyediakan memang coffee shop sama eatery juga, kita juga kalau ada saya siaran langsung bola atau apa, kita bisa langsung kita tayangin di sini. Oke, Dengan- jadi lo bisa sambil ngopi, betul. terus ada makanan juga, Makanan juga ngebir ya? ngebir bisa. Bisa sambil ngebir Iya. dan juga lo bisa sambil nonton. Nonton betul. Nah, kalau ngomong nonton nih, selera orang kan beda-beda. Betul. Ya, jadi kadang-kadang ada satu pertandingan yang bareng atau mungkin ada 2 olahraga atau 3 olahraga yang berbeda jamnya sama. Betul.
Lo siap nih Maiten buat nayangin semua? Oh, kita nggak usah khawatir, kita di belakang kita ada sekitar 7 TV itu bisa berbeda-beda untuk penyiaran stasiunnya. Oh, ini yang di atas bar nih? Betul. Di 7? 7. Jadi bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Terus kalau angle-angle lain? Ya, kita juga ada big screen. Oke, big Bisa screen-nya untuk ada. nonton bareng nanti kalau ada. Jadi ada yang lebih gede lagi? Ada yang lebih gede lagi. Layarnya? Betul. Terus yang pada mojok-mojok gitu Nah, tetap di sini dapat? juga ada. Sama. Oh, ada juga? Beda-beda juga. Beda-beda juga? Masing-masing kita untuk ya olahraga apa kita bisa langsung di sini. Oke, jadi total ada berapa TV deh? Sekitar 10. Sana satu lagi? Iya, 10. 10 tambah satu big screen. Satu big screen, betul. Dan di sana gue lihat juga ada layar-layar, tapi itu bukan buat Ya, nonton itu ya? buat menu. Buat menu Buat aja menu pakai TV begitu? Wah, iya betul, Pak. Ini emang sports barnya yang kekinian ya guys. Iya. Makanya tempatnya juga kekinian kan. Ini kan sekali lagi di Senayan Park. Di Senayan Park. Iya. Nah terus kalau ngomong-ngomong soal konsep lagi tadi kan, ini juga makanannya ala kadarnya. Apa lo juga punya chef yang makanannya itu bisa jadi signature buat lo? Oh, signature kita juga ada, Kakak. Di samping kita ada ya makanan kita western di sini. Kita juga ada makanan Thailand. Oke. Kalau bisa dicoba dari appetizer juga ada dan main course-nya juga ada. Bisa Tapi dicoba. bisa gue coba ntar ya? Oh, bisa pasti. Bener ya? Pasti. Sama chefnya juga bisa Chefnya juga nanti kita kasih hadirkan tahu kan? juga, hadirkan Nah, juga. boleh, cakep nih. Oke. Makanan berarti aman. Karena biasanya kalau tempat nonton bola yang dipikirin cuman birnya doang. Betul. Ternyata di sini makanan oke. Makanan oke. Tapi nggak semua orang ngebir. Betul. Ngopi juga ada. Kopi juga ada. Kopi gimana nih? Lo ala kadarnya apa memang lo persiapkan juga? Oh, kita barista? juga, kalau kopi kita lengkap. Kita juga ada manual brew di Oke. sini. Untuk yang signature kopinya kita ada red velvet. Oke. Red velvet. Tapi ngeteh juga ada dong? Teh juga ada. Ada ya? Lengkap pokoknya pakai. Soalnya gua kalau alkohol bisa, kalau ngopi nggak bisa. Tapi yang paling penting, air mineral ada nggak? Ada juga ya? Ya jangan-jangan lo ada bir, ada teh, ada kopi, kagak punya air mineral ya kan? Ada, kita siapin semuanya. Lo siapin semua ya? Siapin semuanya. Mantep banget. Ini berarti ke depan juga gue lihat masih ada beberapa bagian yang kayaknya akan ditambahin lagi nih kayaknya ya, ornamen-ornamennya ya. Ornamennya kita lagi on the way juga. Jadi ini ceritanya emang sports banget ornamennya? Sport, kita emang temanya kita sport juga di sini. Temanya sports Iya. banget ya? Oke, kalau begitu. Nah, Rian, ini kan kalau ngomong-ngomong tentang bulan-bulan ini kan bulan-bulan olahraga kan? Betul. Iya kan? Mulai pada banyak yang mau nanya gitu loh. Ini di mana segala macem. Instagram udah ada ya? Instagram udah ada? Udah ada? Udah ada. My10? My10. Oke, lo kalau pengen tahu lebih banyak lagi, kalau emang lo sebelum mampir tipikalnya orang yang suka nyari-nyari info dulu, lo lihat Instagramnya di My10. Di My10. Betul ya? Betul. Nah, coba deh, Mas Rian, lo ajak dong Jebret Tim, pemirsa kita yang pada pengen nobar nih, terutama buat Euro, ajak dong buat main ke sini. Oke, kita untuk nama restoran sendiri kita ada My10 Eatery and Coffee. Ya. Tempatnya sendiri kita ada Senayan Park, kita di lantai lower ground ya, LG. Bukanya kita dari jam 9 pagi deh sampai jam 9 malam. gitu, Oke. Kak. Kecuali kalau ada nobar, kita bisa extend dari jam 12 sampai pagi. Sampai bisa pagi. kita sama-sama saksikan semuanya. Betul, ya. sampai Dan selesai. yang jelas pokoknya semua menjalankan prokes Sesuai dengan anjuran yang pemerintah. sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Betul. pokoknya lo cekidot aja deh tuh di Instagramnya, atau juga nanti bisa cek lah di kita juga punya Jebret Media, karena kita kerjasama kan, nanti kami juga bisa akan kasih informasinya ke kalian. Nah ini karena lagi sepi, gue pengen minta disuguhin yang katanya makanan signature-nya. Oke. Bisa nih. Bisa. Bener Kebetulan nih. emang sampai kita sudah standby. Oke. Bisa kita lihat yang enak-enak pokoknya. Bener ya? Bisa. Oke, thank you bro. Thank you. Jebret Tim, gimana? Lo udah lihat kan suasananya oke banget, tempatnya juga oke, lokasinya itu mahal banget karena adanya di kawasan Senayan Jakarta, itu deket banget sama GBK. Terus juga di sini ke parkiran juga aksesnya deket banget. Deket banget. Kemudian juga di sini ada mallnya juga. Kalau lo mau butuh apapun itu lo juga bisa. Pokoknya lo datang aja ke My10 sekarang. Gue pengen tahu bener nggak yang dibilang sama Rian kalau makanannya juga signature-nya tuh top, ya? Top, pasti. Oke, akhirnya si bad boy
bocah tua nakal udah datang sama-sama kita. Kita buka dulu ya maskernya, kita juga berjarak sekarang. Dan karena kita masih aktif di TV, kita selalu seminggu sekali juga minimal antigen. Dan ya puji Tuhan kita dalam keadaan sehat-sehat. Ada Coach di sini, Coach. Gue kalau mau basa-basi, bagaimana basa-basinya orang gue tiap hari sama dia di studio Jebret. Tapi hari ini spesial karena hari ini gue ada di My Ten Cafe, di Coffee and Eatery dan juga Sports Cafe My Ten di Senayan Park ya. Tadi lu udah lihat sambil gue nungguin dia bagaimana kerennya tempat ini, bagaimana menjanjikannya tempat ini buat kita nonton-nonton bareng dengan prokes tentunya, dan juga tetap dapat makanan yang enak. Lu bisa ngopi dan bisa hangout sama temen-temen. Nah, kenapa enggak gua ajak ngobrol Coach di sini aja? Karena gua lama banget kalau ngobrol sama dia di studio Jebret ya kan. Buat apa lagi? Bosen gua ya. Coach hari ini baru datang dari presscon ya. Ya. Karena dia akan membawakan Euro. Rame banget sih Coach itu. Ada 12 komentator, 12 host dan dibagi. Dan ini Euro pertama kali gue. Di TV manapun. Ya, gue udah 2 kali siaran Piala Dunia di TV One sama UC. Tapi belum pernah Euro. Jadi ini pertama kali ya untuk gue juga pengalaman dan juga pertama kali di RCTI. Semua TV udah gue garap kecuali 2 yang besar itu. Yoi. Akhirnya masuk di ya salah satu RCTI dan Jadi ini untuk gue sebuah tantangan juga. Ada keinginan lo juga dari dulu masuk di Euro ya sama RCTI ya? Gini ya, kalau kita jadi komentator pasti semua dan lu juga Yoi. pasti semua pengen pakai jaket biru atau jaket yang lu pakai sekarang. Ya emang jaket di TV gue juga biru. Biru juga. Nah, ternyata yang ini yang meminta gue. Jadi ya gue harap gue bisa memberikan kontribusi yang positif lah dalam Euro ini. Poinnya kan semua tentang Justin banyak lah. Talk show juga udah banyak. Dia ngomong sendiri aja lebih banyak lagi. Terus juga dia makin banyak playlistnya, bukan cuma bola, ada Just Life apapun lah. Kalau nggak ada pembedanya, ya gue nggak akan wawancarain dia. Ngapain? Gue males banget. Ini buat lu tahu ya, gue sama dia tuh kenalnya udah terlalu lama ya. Gue pernah jadi karyawannya, biar lo tahu aja. Dulu tuh gue tuh dikasih bulanan sama dia karena gue pegang tim legalnya. Terus juga, wah udah lama deh, makanya orang banyak yang bilang, kok lo betah sih. Mungkin sebaliknya juga, kok dia deket sih sama gue. Ya gimana? Udah dari dulu kita. Dan ternyata pekerjaan itu tidak membuat kita lupa sama pertemanan. Ya, betul. Iya kan? Karena itu penting banget buat masalah pertemanan kan. Nah sekarang kan bisa dibilang lo sukses Coach. Lo udah menganggap diri lo sukses gak? Enggak, belum. Ya kan, sama gua tetap lagu. Masih banyak tantangan yang belum. Contoh aja ya, gue belum menguasai saham gue. Yang gue lagi di bidang pelajari saham. di bidang saham. Kalau bidang futsal udah gue kuasai, pandit gue kuasai. Sekarang online lumayan sukses lah, online ya kan. Tapi digitalnya. Ya, kalau saham ini kan gue baru belajar, baru setahun. Jadi belum gue kuasai. Kalau ini gue kuasai, gue bisa pensiun baru gue sukses. Oh jadi sekarang patokan sukses lu kalau lo ini di bidang saham lo bisa lo kuasai? Iya. Oke, ini kayaknya tanda-tanda juga kita akan masuk untuk brand-brand saham ya. Tapi apapun itu Coach, berarti kan di bidang pandit lu bilang tadi lu udah sukses dong. Iya. Ya kan? Bisa. Kemudian di bidang-bidang yang lain juga lu pernah punya cerita. Nah makanya gue pengen tahu, dan mungkin juga lu pada nggak pengen tahu, tapi karena lu dengerin obrolan gue sama dia, jadinya lu pengen tahu. Di balik lu sekarang sukses itu, pernah mengalami kegagalan apa enggak? Wah, sering. Hah? Sering. Tapi gue ini selalu bilang terhadap diri gue sendiri, gagal itu biasa, bikin kesalahan itu biasa. Cuman jangan sampai bikin kesalahan 2, 3, 4 kali kesalahan sama. Lu tolol. Sama kayak di saham. Gue belajar juga. Oh, caranya gimana trik? Rugi. Sekarang ujungnya untung. Ya karena gue belajar. Tapi kalau lu hitung untung sama ruginya sekarang banyakan yang mana? Di saham. Oh, untung. Oh, udah untung. Untung lumayan gede. Ya dari belajar. Dari kesalahan gue bereksperimen. Gue selalu bilang, lu kalau nggak bikin kesalahan, lu tidak akan bisa maju. Jadi semua lu pasti ada di dalam pundit, dalam pelatih. Dulu waktu gue pelatih timnas, satu-satu yang punya lisensi KMVB dari luar, siapa yang kontrol gue? Sekarang gue tanya, nggak ada kan? Nggak ada yang kontrol. Ujung-ujungnya gue bereksperimen, kalah dibantai sama Thailand 13-1 bulan Maret. Agustus menang 3-1. Gimana cerita? Dari 13-1 bisa sampai menang. Karena bikin kesalahan. Itu lu yakin menang murni itu yang kedua? Oh yakin. Murni nggak banget. Ada di belakang layar. Nggak pernah. Nggak pernah gitu-gituan gue. Jadi kalau lu nggak berani bikin kesalahan, nggak berani ambil risiko, lu nggak akan maju.
Makanya gue juga anti, sorry ya, gue anti PNS. Karena PNS untuk gue itu kan masuk zona nyaman. Ngerti nggak lo? Jadi untuk gue zona nyaman itu nggak banget. Oke, ya berarti mental lu mental wirausaha. Ya, Bisa mungkin. dibilang gitu lah. Berani ambil risiko Ya lah. kan, bukan Ya. cuma PNS, mungkin lu pegawai juga mungkin udah males kan? Nggak Karyawan bisa gue. males kan? Iya, berarti bukan cuma PNS, tapi artinya dia tidak bisa atau tidak cocok. Tidak cocok. Ya kan, kalau dia bekerja sama orang, Iya. ada waktu tertentu yang mengikat. Ya kayak sekarang di DP kan ibarat gue juga tiap bulan lu gaji kan. Lu Ya, dapat transport lah. berdasarkan itulah. Transport. Oke, berdasarkan penampilan gue Iya. berapa kali. Jadi gue bukan karyawan di DPI, tapi Bukan. kan kita lebih partner kan. Yes. Ya kayak begitu. Ya kalau misalnya kita dibilang pasti presenter atau komentator itu kan freelance. Ya, kan? freelance. Artinya kita memang per episode, Iya. per datang, Per datang, per tayang, kerja, itulah. ya. Nah, gue balikin lagi masalah kegagalan. Gue dengar lu pernah gagal jadi sales. Ya sering juga. Jadi lu Sering. pernah jadi sales. Sales. Ya lu katanya pernah jualan-jualan Oh banyak. meja, apa? Banyak. Gue kan lulusan political science. Enggak, ini gue baru tahu nih. Iya, Lu political science. Gue political science di Belanda kan. Nah. Gue ini nggak suka sekolah, padahal gue dapet beasiswa. Oke, nggak suka karyawan, nggak suka sekolah. S2 gue berhenti tengah jalan. Ambil? Political science. Oke, lanjut. S2 gue berhenti karena gue udah mulai kerja, udah merasakan duit, merasakan cewek. Belanda nih ya? Di Belanda, merasakan cewek sama duit, udah selesai itu barang Ntar semua. lu kalau merasakan duit kan lu pakai duitnya. Iya, Merasakan iya dong. cewek, Ceweknya yang pakai gue. Jadi karena lu udah merasakan duit, gue berhenti sekolah. Oke. Dan gue juga bukan tipe sekolah. Lu tekan tahu, gue nggak suka diatur-atur gitu. Ya. Terus gue kerja dan ternyata gue gampang dapat kerjaan. Nah, gue lebih suka kerja di sales, padahal gue kuliahnya beda. Nah, dari sales gue belajar banyak. Yang gue pelajarin dari kuliah gue adalah lo harus bisa berpikir analitis. Dan itu gue terapkan di sales juga, di futsal juga. Di mana-mana gue yang lu bilang tadi sukses di beberapa bidang, itu gue terapkan semua. di Belanda yang paling lo ini salesnya lo jualan apa? Wah, macem-macem. Oh lo banyak? Banyak. Dari Enggak dalam asuransi. satu waktu yang sama? Apa lo pindah-pindah? Oh, pindah-pindah. Dari mulai apa? Dari asuransi sampai ke jam tangan mewah, ke banyak banget Berarti lah. asuransi lo bisa cocok temenan sama Dona. Jam tangan mewah lo Enggak, cocok itu main dulu. sama Greg Nokolo. Itu Bukan dulu KW lah. kan? Enggak. Banyak produk lah yang gue sempat jadi retail manager di handphone pertama kali masuk. Gue kelola 8 retail toko. Gue kelola, gue pindah-pindah kota. Any kind of job gue pernah lakukan. Jadi waiter, kuliah, semua pernah gue lakukan. Gue nggak peduli lah, yang penting duit halal gue kerjain. Tapi yang paling waktu di Belanda itu, lo merasa di antara profesi-profesi yang lo jalanin itu yang paling gagal lo akhirnya lo cabut, lo males, lo nggak mau? Sebenarnya gue nggak pernah lihat itu ya. Gue ini kan orangnya optimis. Jadi kalau gue gagal ya udah gue banyak belajar. Oke. Dari semua, gue tidak pernah menganggap diri gue gagal. Gue menganggap gue mungkin nggak cocok di sini. Gue cocok di tempat lain. Oke. Jadi gue pindah dan di situ memang yang di sini kurang cocok, tidak begitu berhasil, di bidang lain berhasil. Tapi berdasarkan pengalaman yang gue dapetin di beberapa, kan lu tadi bilang gue nggak bisa jadi karyawan. Iya. Gue tidak pernah kerja lebih untuk satu bos tuh dari 1,5 tahun, 2 tahun. Nggak pernah lebih. Selalu ribut sama atasan gue. Karena gue merasa gue lebih pintar daripada atasan gue. Jadi lu kalau misalnya pemain bola nih lu nggak akan lebih lama dari 5 season kayaknya. Ya mungkin. Dan gue orangnya bosenan. Berarti lu bukan tipe yang setuju dengan one man one club dong? Enggak. Iya kan? Gue kalau lihat Maldini atau Ramos bisa 10 tahun, 20 tahun di klub itu, hidup itu lebih berwarna men daripada lu cuma di satu klub. Iya kan? Menarik ya kalau kita ngomong tentang Justin ini ternyata apa sukanya berkelana dia. Iya. Suka kesana kemari, suka nyoba sesuatu yang baru. Nyoba sesuatu Dan yang baru. ternyata betul. mindset dia tidak kenal kata fail atau failure ya. Dia Iya. cuma memiliki pendapat atau mungkin di otaknya adalah lu tidak cocok di situ. Iya. Lu nyoba lagi ke tempat lain. Iya. Ya kan? Nah, itu di Belanda. Iya. Berarti sampai umur lu Waktu gue kesini tahun 99 gue umur 32. 32. Ya. Datang bawa kaos doang. Bawa koper doang. Bawa koper doang. Koper sama $1.000. Gue survive 3 bulan. Kalau nggak dapat kerjaan, gue balik ke Belanda. Gue ngitungnya gitu. Waktu itu kan
ya masih lumayan lah. Akhirnya gue kos-kosan. Enggak, itu gue mau tanya dulu. Iya. Lu kan sukses di Belanda dengan segala pindah-pindah kerja lu. Iya. Lu pegang duit tinggal $1.000. Ini gue mau jelasin. Apa? Gue nggak jelaskan ke banyak orang. Jadi gaji gue itu waktu itu orang kerja kantor rata-rata 2.000-3.000 gulden kan. Gue udah 7.000-8.000 gulden. Mobil dapat dari kantor, duit gue banyak lah. Gue nggak minum alkohol. Enggak. Gue nggak ngedrugs. Enggak. Pacar gue juga nggak butuh duit. Ya. Orang pertanyakan, Kemana? duit gue itu kemana? Ya. Gue nggak bisa nabung. Jadi? Karena gue gampang dapat kerjaan, gampang dapat duit, jadi duit nggak pernah nabung. Oh, ntar dulu. Kayaknya nih ke saham ya. Saham yang dulu ya kan? Nggak, gue buka aja. Gue ke kasino, duit gue habis di kasino. Jadi yang paling banyak menyedot segala duit lu itu di kasino itu? Itu di kasino. Lu pindah-pindah kasino juga? Nggak, di Amsterdam kan ada satu kasino besar. Iya. Jadi Apa di namanya? situ. Amsterdam Kasino. Amsterdam Holland Kasino. Holland Kasino, dia sekarang sukses loh. Coba kamu panggil lagi dia untuk main di sana. Siapa tahu? Sekarang kita mainnya Vegas. Siapa tahu hilang lagi duitnya. Vegas, ke Amerika aja lu tiketnya Hanif. Baru kali ini. Pantesan sekarang dia tiap tahun minta ke Amerika. Orang ternyata dia main tiap tahun taruhan. Ya, makanya. Siapa yang berani taruhan? Ayo. Enggak, serius lu akhirnya tinggal 1.000 karena kasino. Seberapa ediknya lo sama kasino? Wah. Sama kayak lo kerokok sama Coca-Cola. Iya. Jadi itu dulu paketnya 3. Kasino itu, lu beli 100 gulden, itu lu cuma dapat 1 koin. Oke. Iya kan? Segini koin itu cuma 1.000-2.000 gulden. Itu gaji orang sebulan. Iya. Di kantong gue 10.000 gulden. Pas datang ke sana. 15.000 gulden. Kadang nambah Sempet juga. tebak, ya. Tapi ujungnya hancur. Karena kalau udah nambah biasanya nggak jelas kemana habisnya. Iya. Begitu kalah, lu cari-cari tuh yang ada ya kan? Berapa lama tuh lu sampai akhirnya Oh, lo itu 2-3 tahunan gue kasino. Seminggu 2-3 kali, 4 kali. Berarti lu bukan main fur-furan bandar bola ya? Enggak, dulu nggak kenal. Gue kenal bola itu di sini, di Indonesia. Tapi gue denger di stand up lu waktu itu katanya lu udah suka ngamat-ngamatin Oh, bola. ngamatin iya, tapi nggak pernah taruhan judi. Oh, maksudnya taruhannya? Iya, nggak pernah. taruhan nggak pernah. Itu di Indonesia. Jadi lu waktu di Belanda bahkan nggak tahu setengah seperempat? Nggak ada. Itu cuma Asia. Oh ya dia 1.00, 0,080, iya, ya, gitu. odds-nya kan? Iya, odds-nya, kan? iya, Kayak gitu iya, kan? iya. Oke, berarti lo tahu kasino nggak tahu yang namanya gambling bola? Nggak tahu. Berarti alasan itu lo ke Indonesia dong? Nggak. Jadi gue itu dari umur 19 gue kenal beberapa orang Indonesia yang kuliah di sana, dapat beasiswa. Gue lihat, gue nggak lebih bodoh dari mereka. Mereka bisa kuliah, kenapa gue nggak? Gue itu nggak mau kuliah dulu, Len. Iya makanya. Gue itu tahu gue mau masuk kemana? Gue masuk akademi polisi pas SMA. Itu formulir sudah gue tanda tangan semua, nyokap di Belanda, nyokap gue udah tanda tangan, bokap gue udah tanda, tinggal masukin kotak surat. Akhirnya ketemu mereka kan kuliah, belajar bahasa di Utrecht. Gue pikir kalau mereka bisa kuliah, kenapa gue nggak bisa? Kasarnya begitulah. Ya kayak Coki Sitohang, maksud gue nggak ada salahnya orang pengen jadi polisi, Iya. pengen jadi tapi gue kan tahu lu. What is it in your mind? Lu mau jadi polisi? Gue nggak tahu juga. Pokoknya intinya adalah gue nggak tahu lah. Pokoknya pernah lah. Gue pengen banget jadi polisi waktu itu. Karena lu ngeliat polisi-polisi di sana kali ya. Iya mungkin. Nah pengalaman gue di sana waktu gue ke Belanda sama keluarga gue sebelum pandemi itu tuh ada orang rusuh mabok masuk kereta kita dari factory outlet gue tuh agak jauh dulu sampai mau ke Amsterdam kan, dia ikutan naik. Akhirnya di report datanglah 2 polisi. Nah yang gue inget dari polisi-polisi di Belanda gede, tegap. Iya. Ya emang orang ngeri bos. Ya kayaknya kurang cocok. Gue untuk level Belanda kurang cocok karena Belanda kan besar Iya, gitu semua. Tapi banyak juga orang Asia jadi polisi loh sana. Oh gitu. Ya, banyak banget dan nggak begitu masalah postur. Ini masalah komunikasi aja. Oke, jadi nggak mesti melulu yang begitu Oh, ya. enggak, Mungkin enggak. waktu itu karena ada penindakan kali. Mungkin. Bagian penindakan mungkin kan Yang reskrim, rusuh-rusuh itu kan emang mungkin harus- yang gede-gede Oh. diituin. Nah terus akhirnya lo ngeliat orang kuliah, lo mau ke sini. Nggak, gue kuliah dulu. Oke. Nah pas gue kuliah jadi sekitar 10 tahunan, gue kan 32 tahun di sini. Dari umur 20, 21, 22 lah, gue itu merasa jiwa gitu, gue itu pengen ke Indonesia, sementara badan gue di Belanda.
apalagi pada saat gue kerja di mana gue bayar pajak 50%. Gue itu bisa bilang nggak pernah sakit. Jadi asuransi yang gue punya nggak pernah dimanfaatkan. Gue bayar 50%. Kalau gue dipecat kan gue bisa dapat tunjangan. Ya. Gue merasa ego gue ini terlalu tinggi untuk dipotong. Untuk minta tunjangan dari pemerintah. Sementara di sana bisa banget. Bisa banget. Gue nggak pernah mau minta tunjangan karena gue merasa gue bisa dapat kerjaan anytime. Apapun yang gue kerjain gue bisa. Jadi gue nggak perlu untuk dapat tunjangan. Nah terus gue pikir ngapain gue bayar pajak 50%? Karena gue belum nikah, gue nggak punya anak. Kecuali kalau lu nikah, istri lu nggak kerja, potong turun 40%, 35%. Lu punya anak, istri lu nggak kerja, cuma bayar 25%. Kalau gue kan single sendiri semua. Jadi gue pikir, nah, jiwa gue itu kan wirausaha. Gue bilang, gue mending ke Indonesia, gue gambling, di sini pajaknya rendah dan semua bisa didelegasikan. Ngerti nggak? Lu bisa punya asisten rumah tangga, supir dan lain-lain. Kan di sana kan semua sendiri. Betul. Ya kan? Jadi gue pikir nggak ada salahnya gue gambling. Mumpung gue belum ada tanggung jawab, mumpung belum nikah, belum punya anak. Ke Indonesia lah tahun 99, bulan Juli Agustus. Pokoknya gue bawa $1.000, gue 3 bulan survive. Gue harus dapat kerjaan. Caranya gimana? I don't care. Kos-kosan di depan dekat DPI. Kalibata. Pengadegan Selatan. Iya, Pengadegan. 8. Kos-kosan waktu itu masih berapa? 250.000. Terus gue dapat kerjaan di Sinarmas. Beruntung via mereka cari sales manager Eropa Barat. Nah cocok kan, gue bisa bahasa Jerman, Inggris, Belanda. Masuklah 1,5 tahun. 1,5 tahun di Sinarmas kan gue bilang gue nggak bisa kerja lama sama bos. Tapi gue butuh itu untuk batu loncatan kan. Yang lu juga nggak tahu apa kan? Ya nggak tahu apa-apa, gue baru di Indonesia, nggak ada keluarga, nggak bahasa Indonesia gue juga pas-pasan. Jadi kerja di situ ya sebenarnya lumayan oke lah. Gaji gue waktu itu 99 itu 4,5 juta. Tahun 99? Tahun 99. Lumayan, tapi nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli apartemen. Iya, masa lu 4,5 juta bisa beli mobil sama apartemen, curiga. Mobil itu 50 juta harganya waktu itu. Jadi tetap gue nggak bisa. Jadi gue nggak bisa kerja terus di sini. Oke. Gue harus dengan tujuan gue untuk berbisnis ke Indonesia, gue hanya butuh batu loncatan, network, kenalan ini itu, tahu medan, itu harus belajar dalam 1,5 tahun itu. Habis itu gue sendiri. Berarti kalau dia tadi nggak mau bilang kegagalannya dalam bekerja, paling nggak yang harus dia checklist adalah kegagalan untuk menguasai atau kegagalan untuk menaklukkan kasino. Bukan, kegagalan untuk melawan ego gue sendiri. Oh, lawan ego. Ya udah Melawan emosi. terserah lu. Kalau sumber itu kan belum bisa. Berarti kan kalau waktu lu dulu menang terus, lu kan belum tentu. Lu nggak mungkin menang terus di kasino. Makanya lu dilihat di kamera kan, kalau di film-film kan gitu. Iya. Kalau yang menang terus, bagaimana caranya nih biar kalah nih orang Iya, ya kan? iya, Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tetap loh ya, gue seneng dia. Emang tameng ya, mengalahkan egonya yang dia nggak bisa, ya kan? Belum bisa. Belum bisa. Akhirnya dia jalan tadi cerita. Berarti tuh lu belum bersertifikat tuh ya? Belum. Itu 2004. KNVB itu ya? Iya. Lu melihat ada peluang. Akhirnya lu ngambil Iya, sertifikat. karena gue main futsal itu kan udah tahun 79 Betul. di Belanda. Ya lu bisa lihat peluang tuh sebenarnya, kayak gue ngambil kayak ada peluang. Iya, nih. betul. Gua ambil betul. lisensi. Karena di Indonesia belum ada futsal, sama almarhum Haji Mas Said, gue diajak aktif kan di Federasi Futsal. Gue bilang nggak ada salahnya gue ke KNVB. Gue kirim itu email ke KNVB, dibales. Oke, lu tunggu panggilan. 3 bulan kemudian dipanggil. 2 minggu lagi lu harus. Waduh, gue kan butuh visa segala. Gue apply, untung gue dapat surat dari KNVB, dapat setahun. Terus gue masih ingat, gue dapat proyek besar dari Palmal, bikin printing kertas. Lupa, pokoknya ada hubungan dengan kertas. Karena gue kerja di Sinarmas kan di pabrik kertas. Betul, pulp and paper. Iya. Jadi gue dapat proyek kertas itu berapa puluh juta untungnya. Nah itu gue bawa ke Belanda karena kursusnya 3. Kalau nggak dibayarin almarhum? Kagak, nggak ada yang bayarin gue. Ya Mana kan ada yang almarhum bayarin? waktu itu memang punya Haji Mas Said Iya. futsal Klinik, kan? AMFC. Nah, lo temenan sama almarhum? Itu gue yang bikin. Karena orang nggak kenal Justin. Nggak, tapi orang lo tuh datang ke sini belum kenal almarhum kan? Belum, Ini belum. karena pergaulan tadi. Iya. Lo jadi kenal. Iya. 2001 gue kenal dia. Jadi gue berangkat itu sendiri, pakai Untuk duit bikin sendiri, itu. untuk ambil lisensi. Oke. KNVB, gue balik sini karena lama Ropan diajak masuk jadi pelatih timnas Oh, langsung. nyambung ceritanya Ropan waktu di
acara kita di Bukber itu memang bilang begitu. Jadi begitu adanya ya, memang benar. Iya, memang begitu. Ada hubungannya dengan Ropan Iya. waktu itu. Iya, Lo iya, kenal iya, sama iya. Ropan pergaulan juga. Waktu lu akhirnya ngambil lisensi, gue pengen tahu berapa lama? 3 bulan. Jadi short course. Enggak, itu memang segitu. 3 bulan yang di Belanda, di sini seminggu. Sini kan ada Hati-hati lisensi lu juga. ngomong. Loh, benar seminggu. Masa lebih pinter di sini? Berarti kan lebih pinter di sini dong. Di sini cuma seminggu, lu ngapain mesti 3 bulan? Justru gue pertanyakan, lu belajar apa seminggu? Waduh, lu mempertanyakan lisensi di sini, Koci. Karena gue di sana itu magang juga di klub Liga Pro. Gue sampai boleh duduk di bench. Saat lu lagi ngambil Iya, nah sekarang pelatih timnas futsal Belanda itu dulu pemain. pemain futsalnya. Pemain tempat gue magang. Oh, sekarang jadi pelatih futsal. Jadi pelatih timnas futsal. futsal. Iya. Oh, lo kenal. Ya tau lah, dia tahu gue juga. Berarti lo akhirnya pada saat futsal sama lo ngambil lisensi, lo masih belum tahu kan bahwa itu tempat lo berarti. Belum. Lo masih terus mencari kan. Iya. Jadi sebenarnya gue melihat ini ada prospek. Iya kan? Itulah. Lo melihat peluang kan? Peluang, sebenarnya? iya. Bukan karena memang lo pengen jadi pelatih. Oh enggak, sama Bener nggak? sekali enggak. Ini orang banyak nggak tahu. Sama sekali tidak. Gue seumur-umur nggak pernah pikir untuk jadi Jadi itu pelatih. hanya bagian dari perjalanan lo berkelana. Iya, karena Lihat gue ada lihat peluang. ada peluang dan gue merasa gue bisa, disitulah gue terjun. Jadi bukan karena memang gue emang pengen jadi coach. Gue memang dari dulu pengen jadi coach. Gue kerja di sini dulu supaya nanti gue bisa Jadi menjadi coach. Iya. Enggak ya? Sama sekali tidak. Even setelah lu jadi pelatih timnas Indonesia. Itu Sama hanya sekali. bagian dari perjalanan lu juga. Bagian dari perjalanan gue. Ini yang banyak orang nggak tahu guys. Gua pun baru tahu. Karena gue pikir emang mungkin dia mencari itu semua untuk menjadi bagian dari futsal dan sepak bola itu. Ternyata hanya bagian dari perjalanan lu. Kalau gue mau jadi pelatih, ya, gue tidak akan ke Indonesia. Gue mending stay di situ. Karena Peluang untuk jadi pelatih lebih besar. Bahasanya gue bisa, orang-orangnya gue tahu, network gue cukup luas lah di situ, ya kan? Jadi kenapa gue harus ke Indonesia untuk jadi pelatih? Mending gue tetap di Belanda. Gue tidak pernah punya mimpi untuk jadi pelatih. Ini semua serba kebetulan. Karena gue lihat futsal ini, gue lihat prospek. Orang kita kecil, sepak bola, lapangan sepak bola berkurang, semua akan masuk ke dalam dan lebih cocok. Makanya gue terjun, makanya gue 3 bulan ke sana dengan duit sendiri. dan yang pengalaman untuk menjadi pelatih futsal juga belum ada kali ya dulu ya. Belum banyak, ada tapi belum banyak. Makanya ketika melihat ada lulusan KNVB itu lumayan buat dipresentasiin. Iya, betul. Jadi dia tuh ternyata jadi pelatih futsal cuma sambil nunggu untuk mencari jati dirinya mau kemana lagi. Untuk membantu sih sebenarnya. Ya akhirnya lu kan nggak stop di situ. Enggak, sama Kalau sekali. lu stop, kalau lu artinya di situ, lu akan gimana pun sekarang pokoknya gue futsal aja. Iya, Kalau iya, susah iya. kayak apa, pokoknya Iya. gue emang futsal Oh, aja. enggak. Lu kan enggak. Enggak. Tapi akhirnya lu menjadi pelatih futsal berapa tahun? 5 tahun. Yang officially menjabat lah. 5 tahun plus 2 tahun di Irtek. Lu merasa gagal nggak di futsal? Enggak, sama sekali tidak. Walau Gi- orang bilang lu gagal, Ya nggak bebas. Orang mau ngomong apa bebas. Kan gue tahu sendiri. Kayak gue selalu kasih contoh. Lu datengin Pep Guardiola pegang timnas Indonesia. Lu kira bisa jadi juara nggak? Gue yakin nggak. iya enggak. Iya kan? Nggak Tiba-tiba bisa. datang terus Iya. pegang tim juara kan? Dikasih 1, 2, 3 tahun juara Asia, nggak mungkin. Ini kan proses. Sama. Pada saat itu futsal itu nothing. Nggak ada liga, nggak ada duit, nothing. Gue harus berkelana kiri kanan. Tarkam dari Tarkam ke Tarkam, Liga Mahasiswa, gue ambil pemain dari situ. Jadi dengan semua serba pas-pasan, prestasi gue tidak lebih bagus daripada sekarang yang duitnya lebih banyak. Itu fakta, bisa dicek. Kenapa lu nggak merasa gagal? Karena dengan dana yang sekarang mereka miliki, jauh lebih banyak. Ada liga, banyak pemain, berkali-kali try out ke luar negeri yang gue dulu nggak ada. Ya. Prestasinya nggak lebih bagus. Runner up AFF juga, sama juga kayak gue. Berarti lu tahu patokan lu nggak gagal setelah ada perbandingan dong. Oh iya. Saat lu step down dulu lu Oh enggak Enggak bisa juga. dibilang gitu karena belum ada perbandingan betul. dong. Iya kan? Jadi pada saat lu akhirnya waktu awal step down, lu merasa gagal? Enggak, karena gue nggak pernah dapat fasilitas yang memadai. Gue itu semua serba pas-pasan. Ya. Gue masih inget dulu ada orang ngajak sparring di Bandung. Timnas sparring ke Bandung kagak duit, men, nggak ada duit. Untuk ke Bandung aja nggak ada duit. Jadi kalau sekarang ada MNC Cup, turnamen ke sparring ke Jepang kemana, ya elah kita dulu wah parah banget. Tapi ngalahin Kyrgyzstan dulu ranking 4 di Asia, ngalahin Thailand, ngalahin banyak klub-klub besar lah. Kita bisa dengan semua serba pas-pasan. Itu untuk gue prestasi. Jadi prestasi bukan hanya dari trofi.
tapi lihat kapasitas yang lu miliki. Nah, setelah itu kan gue denger lo juga punya usaha di bidang futsal. Betul. Itu sambil lo jadi pelatih Iya, untuk menghidupi lo. untuk menghidupi Karena lo gua. gaji nggak cukup. Karena gaji nggak cukup. Nah, lo kan oportunis. Nggak pernah digaji, Len. Ya makanya, kok lo bisa bertahan 5 tahunan sementara tadi kan lo cerita gaji gede aja. Iya. Lo nggak betah. Iya. Kok ini lo gaji kagak ada, lo malah betah-betahin. Akhirnya lo apa jatuh cinta sama Gue pengen memberikan Timnas futsal sesuatu kepada negara ini. Lewat akhirnya futsal. ada rasa itu juga di. Oh iya, jiwa sosial itu selalu ada, pasti ada. Tapi kan sekarang kita harus realistis. Betul. Gue tidak pernah digaji, gue hanya dapat uang transport pada saat ada turnamen. Betul. Antar turnamen kalau beli gue nggak pernah digaji, kan gue harus makan. Makanya gimana gue punya bisnis. Ya Nah, itu. dari bisnis itu yang juga ada korelasi dengan futsal, itu gue bisa hidup. Jadi gue dulu sering sama Justin, bener-bener makin deket tuh dulu ada lapangan di Pancoran. Ya. Namanya Hanggar Futsal. Justin main sama tim Milan ya. Ya. Akhirnya kita sering nongkrong sama almarhum Ricky Jo, sama Towel suka Ya. ikut main, terus juga Banyak lah. teman-teman Judika juga di situ dulu Judika juga mulainya. main. Billy. Bener, itu dia gua sering sama akhirnya gue sempet juga sedikit lah gue ikut jadi kayak spokesperson futsal waktu zamannya Pak Cembi Ya. sama almarhum Ricky Jo Ya. sama Yeriko. Ya. Yeriko Umbas itu nama-nama yang kalau kalian pencinta futsal Pasti pasti tahu. tahu semua. Ya. Lu gagal nggak di situ? Kalau bisnis futsal sangat tidak. I make money billions. Kenapa nggak lu lanjutin? Karena gue ditusuk dari belakang sama partner gue. Jadi gue pisah, gue lanjutin. Tapi gue udah perhitungkan bisnis ini cuma 5-6 tahun. Karena Tren. bukan, kualitas lapangannya itu bagus. Jadi Oh, setelah jadi 5-6 dia- tahun baru mereka ganti lagi. Istilahnya kayak lampu Philips jual 15 tahun. Iya, nah, kayak itu kan sebenarnya gitu. beresiko antara Iya. lu itu bagus Betul. atau lu jualan lagi 15 Maka tahun dari itu kemudian. gue perhitungkan 5 tahun dan kebetulan ada kasus dengan partner gue itu 5 tahunan lah gue survive dan gue I make money, lot of money. Dan itu lebih dari menghidupi lu untuk cukup ya. Oh iya, lu kan tahu gue beli mobil cash. Baru mau gue bilang. Di situ gue lihat masa jaya lu. Iya. Lu waktu itu beli cash Beamer ya, BMW ya. Bukan, Apa yang Mazda Theory? 3 waktu itu. Oh yang Mazda Iya, ya. iya. Lu pernah bawa terus lu bilang kan, gue tanya kan, oh ya ini cash. Iya. Ya kan? Ya dari lapangan futsal. Dari lapangan futsal. Berarti itu berbeda dengan kemudian lu juga punya IO untuk datengin klub-klub luar. Iya, iya. Sorry, tapi irisan dengan lo mulai di LaTV ya? TV One. TV One dulu ya? Itu Iya. tahun berapa? 2007 sampai 2014 gue di TV One. Saat bisnis lo yang mana? Saat bisnis flooring. Yang flooring ya? Iya. Berarti sambil dia flooring dia dapat kesempatan di TV. Iya. Baru kemudian lo punya IO bola. Make money juga apa flop? Enggak, flop enggak juga, make money. Lo kayak nggak mau ngakui sih kalau lo flop. Karena gue bener-bener nggak ada yang flop gimana. Kalau flop itu kan istilahnya nih, kalau lu bicara flop waktu gue bisnis flooring kan duitnya banyak. Ya. Lo bilang billions kan? Billions. Kan miliar kalau bahasa Ya, Indonesia. miliaran. Gue sempet punya koran kan, masih inget nggak lo? Go apa itu? Koran bola. Iya, iya. Nah itu gue hilang 1 M-an di situ. Karena lo bangun itu. Iya, karena gue tololnya gue nggak paham media tapi Lu bikin. dengerin orang kasarnya begitulah. GoPro kok nggak salah namanya. Gue sempet tahu sih. Terus lo ada satu buku kan kalau nggak salah ya? Oh itu memang itu nggak ada hubungannya. Jadi gue sempat punya koran lah. Berapa bulan gue hilang 1 M-an terus bukan. Gue bilang nggak bisa bisnis kayak begini. Nah itu gagal gue di situ. Dia akhirnya Kalau bicara setelah lo gagal, punya duit dari itu. flooring, Iya. akhirnya lo masukin ke bisnis media. Media. Ada yang meyakinkan lo. Iya. Berarti kan ada yang ngejalanin kan. Iya. Nah ternyata di situ gagal. Iya. Tapi bukan ditusuk. Bukan. Emang gagal. Emang gagal. Lebih sakit mana? Lo untung tapi akhirnya ditusuk? Apa lo duitnya habis banyak tapi karena memang gagal? Gue tidak melihat sesuatu yang kegagalan itu sakit atau enggak. Jadi Karena untuk gue Len, duit itu nggak pernah ada artinya. Duit itu hanya instrumen. ya yang ini lu butuh. dari dulu dia ngomong gitu sama gua. Duit itu hanya instrumen, memang lu butuh instrumen. Jadi gue cari duit untuk instrumen untuk menjalankan yang gue inginkan. Beberapa kegagalan gue nggak anggap kegagalan, itu semua pelajaran buat gue. Berapa tahun tuh lu hilang 1 M? 3 bulan. Anjar.
3 bulan. Setelah lu setelah lu dapat untung-untung Iya. ya. Tapi sama yang dia masih hubungan baik Siapa? sama yang orang media ini. Gue udah lupa namanya aja. Oh, gua udah nggak lupa. komunikasi. Enggak. Tapi pokoknya lu akui lah di situ lu miss ya. Oh iya, itu tanggung jawab gue. Itu Dan lu salah put gue. your money cash. Cash. Baru kemudian akhirnya lo IO tadi. Iya. Baru kemudian gue enggak, itu IO sebelumnya. Oh, IO, flooring dulu lu. bukan, gue dulu punya IO. Lu nggak belum tahu. kenal Pas kali. 2007, gue punya IO futsal. Itu setahun gue dapet 20-an proyek kerjasama sama orang tabloid bola. Jadi dapat bikin event. Iya, bikin event. Nah, habis itu berhenti terus bikin flooring, jalan. Nah, habis itu bukan IO, promotor dan IO. Yes, promotor. Iya, promotor yang dan lo IO. pernah datengin kan Valencia. Sama BPL Master. Ya, betul. Terus ada sama Fabregas and Friends. Lu put money put capital di situ, Put modal capital, dasar. iya. Dan sempet benefit, sempet margin, untung. Enggak. Oh, nggak sempet. Akhirnya lo secara bisnis rugi. Ya. Tapi itu juga sekali lagi itu belajar juga. Jadi kalau gue sekarang datengin bola, I guarantee you I make money. Karena gue pernah gagal, gue tahu gagalnya di mana. Gimana lo bisa guarantee? Gue bisa guarantee karena gue tahu. Gak ada yang pasti. Enggak. Dalam bola gue yakin. Ini emang tambangnya lagi. Dalam bola. Lu gimana bisa menjamin? Kalau dalam ini gue yakin. Ya kalau misalnya lo bilang, oke, Karena gue pernah bikin kesalahan. I know, tapi orang kan kadang kesalahan nggak cuma sekali, bos. Oh iya, kalau gue sekali. Iya, kalau guarantee kan bisa lo bilang, lo pokoknya put your money di sini, gue jamin pasti nggak ini, otherwise gue kasih mobil gue. Gini, oh berani gue. Yakin lo? Berani. Let's say 99% lah berhasilnya. Apa yang lo yakin missnya di mana? Jenis klub yang lo datengin. Oke. Jenis klub yang datengin, terus nilai fee-nya dari klub. Oh, kalau di sini nggak ada cerita lo di backstabbing ditusuk juga? Oh enggak. Jadi gue sekarang tahu, oh TV itu bayarnya segini, oh penonton itu segini, tiket bikinnya segini, jualnya segini, fee klub begini, operasional klub yang pada saat mereka datang itu bayar hotel. Di situ lo jadi tahu. Di situ gue Kalau tahu. ini ntar orang terlalu tinggi, Iya, terlalu ini mahal. terlalu mahal ini. Di situ gue bisa Yang hitung. gue tahu tuh malah di bisnis itu lu punya problem, gue malah lupa lu punya Oh, enggak. problem yang di flooring. Gue tidak ada problem internal, tidak ditusuk dari belakang secara internal, itu enggak. Ini masalah kita gagal bisnis, kita dengan partner gue gagal ya emang kita ngakui kita gagal. Berarti udah. lu lost money juga di situ. Iya. Flooring lu lost money. Flooring nggak lost money, banyak. Flooring lu Make dapat money. gede, make Iya, money, iya. punya mobil bisa invest ke media. Iya. Di media lu flop, Iya. lu flop juga. Nah, abis promotor, Iya. lu sambil komentator kan. Nah, komentator lu tuh dulu masih so-so, coach. Lu harus akui dong. Iya kan? Iya dah. Iya Itu kan dong. proses semua. Iya. Masih so-so lah. Kemudian artinya lu belum terbayang saat itu pun proses berkelana lu bahwa itu yang akan menjadikan lu sekarang Sama sekali seperti ini enggak. kan. Sama sekali. Oke, kita tapi belum sampai ke sana. Habis dari situ gua pernah lihat lu sampai bawa Avanza, bukan mengecilkan mobil Avanza ya. Iya. Karena gue pernah melihat dia bawa mobil-mobil mewah. Sampai akhirnya lu bawa Avanza dan lu bilang Avanza itu pinjem. Dari BMW ke Avanza. Iya, dari BMW itu masa kejayaan lo masih dari flooring kan? Enggak. Itu kafe, zaman kafe. Oh, itu lewat gua antar dulu. Ini ada hubungannya sama My10 ini. Jadi lo kafe barengan sama apa nih? Kafe itu setelah promotor kan gue bisa sama Oke. partner gue. Promotor, ya. Iya, gue bikin kafe. Lo bikin kafe. Iya. Pakai modal sendiri apa pinjaman? Modal sendiri. Lo masih punya? Dari yang di sana tadi. Lo modal kafe berapa? 1 M-an lah. Untuk semua? Ya, untuk setup, Bukan sewa? sewa. Nggak, maksud gue termasuk biaya sewa? Ya, 1 M termasuk biaya sewa? Iya. Dalam setahun? ya. Dan seperti sekarang kita di My10, waktu itu Justin tuh bikin sports cafe. Ya. Ada di Ya kayak begini. kayak begini. Makanya gue ajak dia ke sini. Ya kan? Karena gue ajak dia ke sini karena nanti gue pengen denger review jujur dia juga melihat ini ya kan, dan segala macam, ada input. Karena kan berarti kalau dia dikasih kesempatan, prinsip hidupnya dikasih kesempatan lagi untuk bikin cafe sport, dia nggak akan gagal. Karena menurut dia dia cuma gagal sekali. Betul. Karena dia akan tahu what to do di second chance. Ya. Bener Gua- nggak? Ya, betul. Ya kan? Ini istilah pawang hujan nih. Kalau dia bisa jamin kalau misalnya itu jadi hujan, dia balikin duitnya. Ya, Ya kan? betul. Lu kepikiran akhirnya sports bar, sports cafe apa?
Itu ceritanya agak panjang. Sebenarnya gue tuh nggak pernah minat untuk buka kafe. Ya semua yang tadi kan lu cuma gak ada yang minat. Iya. Lu kan pindah aja terus. Yang jadi salah satu kelemahan gue, Len, itu gue itu cepet kasihan sama orang. Waduh. Dan itu gue dimanfaatkan. Oke. Kafe itu mulai dari ada satu temen gue A, hire orang, manajer untuk buka kafe. Gak ada hubungannya sama lu? Nggak ada. Tapi karena partneran di kantor, ya mereka sering ke kantor juga kan. Tapi gue nggak ikutan sama sekali. Akhirnya dia gagal buka. Tapi ini orang udah keluar dari kerjaan. Oke. Intinya adalah, ya gue kasihan sama ini orang. Akhirnya gue bilang, ya udahlah, lu cari tempat lokasi yang lebih murah, lebih kecil, ntar gue yang dukung. Nah, itu, manajemen masih dia. Iya, itu yang terjadi. Akhirnya dia nemuin di Pas Fest itu, gue buka di situ. Masih Bobby M. Masih Bobby M. Masih Bobby M kan? Masih Bobby M. Lu sempet 2 tahun. Ya, Gua 2 juga tahun. sempet. 2014 sampai Gua 2016 juga sempet Piala nonton Eropa. Piala Eropa di sana, Iya. rame-rame sama teman-teman, rame banget. Tapi apa yang membuat lo itu apa? Akhirnya kalau di situ segmen pasarnya atau Enggak. Jadi Pas Fest itu menurut gue ya, itu beda banget lantai dasar sama lantai atas. Di bawah gue itu kan, Crowd-nya. ya, di bawah itu kan ada dimsum. Dimsum kan rame. Waktu itu kan masih kecil. Pemikiran gue kalau dia kecil, dia orang akan ke atas kan. Iya kan? pemikiran lo? Pemikiran gue di situ. Ternyata atas itu mati di atas jam 9, di atas jam 8. Orang malas ke atas. Dan mereka nggak ada eskalator, naik tangga. Iya betul. Ya, di tengah-tengah lo itu kan Iya, bor kan. itu yang gue salah prediksi bahwa lokasi itu penting. Sebenarnya lokasinya oke, tapi di dalam lokasi itu bisa dipilah lagi kan. Kalau gue dapat lantai dasar, gue yakin gue sukses itu kafe. Ya karena kan kalau kita ngomong melantur sedikit ya kan ada yang namanya product, place, promotion, price. Iya. Ya kan untuk membangun usaha. Iya. Nah lo berarti analisa lo di situ lebih ke place. Place, Karena produk lo oke. produk oke, Price masuk akal. oke, masuk akal. Crowd cuman weekend doang. Promotion juga oke. Jadi place. Ya, place. Karena ramenya itu pas ada bola aja, Len. Ya jadi lo kalau nggak ada bola repot. Hari biasa selesai. Selesai. Sepi. Sementara ada operational cost, ada biaya sewa. Dan tinggi ya. Nah ini pas banget nih. Ini kan di Senayan Park kan Maiten ini dulu Taman Ria yang rame nih dulu. Akhirnya sekarang ada lagi nih. Ada Kalau- Bugils dulu. Ada Bugils juga. Banyak lah di sini ada danau-danau Iya, juga. iya, iya. Sekarang Maiten buka di sini. Dari pembelajaran lo wilayah ini, Gini ya, menurut lo bakal rame nggak? pada saat gue Prediksi Coach Justin bukan bola nih. Gini, pada saat gue masuk pintu itu, gue berhenti, gue lihat, gue merasa Ada ini ya, deja vu. ada deja vu, ada feeling emosional gue timbul lagi. Ini kayak tempat gue. Karena kalau lo tahu, gue juga punya TV di atas I bar. know, lo juga punya gambar-gambar keren. Juga layar gede. Betul. Dan TV gue ada 14-an, terus Iya. kaos-kaos segala. Jadi nggak jauh beda sama ini. Yes. Cuman bedanya, ini lokasi A dan lokasi gue nggak. Menurut lo nih ya? Menurut gue. Jadi gue tadi bilang, gue yakin ini pasti rame, 1.000.000%. Asik. Tapi, Prediksi. lu harus bleeding dulu. Nah itu, kita Lu harus dengar juga. bleeding minimal setengah tahun sampai setahun lu berdarah-darah dulu. Habis itu lu akan panen duit. Sports bar kayak gini, itu nyaris nggak ada di Jakarta. Sekarang ya udah mulai nggak ada ya. Nggak ada. Dan orang tetap butuh tempat untuk nonton bareng. Jadi kalau dari analisa lo dulu masalah place, di sini sih place-nya udah oke. Iya. Tinggal masalah tadi siap dalam berapa lama untuk bleeding, Iya. sama 3P yang lain tadi ya. Iya, Masalah produk betul. makanan minumannya. Makanan gue sudah coba tadi. Enak. Lo makan apa tuh? Fish and chips. Lu orang Inggris banget sih. Gue nggak tahu. Fish and chip. Cuman gue nggak ngeliat harganya, jadi gue nggak tahu harganya berapa. Cuman ini kan karena baru buka, jadi makannya masih terbatas, make sense. Tadi itu harus diperbanyak lagi. Tapi lokasinya ini bagus banget. Ini lokasinya bagus banget. Kalau ownernya bisa bleeding 1 tahun, gue yakin, dan momentumnya itu tepat Ya. karena ada Piala Eropa. Betul. Abis itu Liga 1. Gua sama temen-temen itu tanya, nobar di mana, nobar, nggak bisa dijawab. Sekarang di Twitter, lu kan tahu gua aktif di Twitter. Nobar di mana? Maiten. Mana lagi? Betul. Dan Senayan untuk dari Jakarta Janjiannya apa selatan, utara, barat, timur
masih terjangkau. Dan ini di lantai yang bukan naik tangga nih. Nggak pakai naik tangga, langsung di bawah deket parkiran. Mudah-mudahan lah kalau kayak begitu. Jadi gue tidak melihat pada saat ini, gue tidak melihat minus poinnya lah. Karyawan-karyawan ini kan belajar dari pengalaman. Tambah lama mereka akan tambah pinter. Sebenarnya nggak ada yang minus. Boleh ngerokok, nggak banyak tempat sekarang di Jakarta boleh ngerokok. Di sini boleh. Kalau pengep pintunya bisa dibuka. Iya. Dan gue sarankan ya berdasarkan pengalaman gue dulu, gue jual bir. Nah, Itu penting. kenapa? Karena gini ya, lu butuh dua izin. Satu untuk jual alkohol Liquor. kayak wine, whiskey dan lain-lain, dan itu mahal Liquor, banget. spirit. Dan itu susah juga dapetnya, nggak gampang. Tapi kalau bir lebih gampang, jauh lebih gampang. Nah di tempat gue dulu banyak orang Nyari. nonton bola sambil ngebir. Kalau gue kan nggak minum alkohol, jadi gue ngopi. Jadi ada dua jenis crowd, satu yang suka kopi, satu yang suka bir. Nah di sini dapet dua-duanya. Kalau lu jual bir, sekarang kan belum. Karena depan lo kan nih cafe latte. Iya, Kopinya. iya. Gue sarankan tetap jual bir, botolan berapa jenis, 10 jenis lah atau apa. Yang penting semuanya berizin. Yang penting semuanya berizin. Dan kalau lu udah dapet itu dengan adanya Liga Eropa kan udah mulai. Ya. Minimal momentum Piala Eropa ini bisa dipakai untuk mempromosikan tempat ini. Awareness. Walaupun area sini masih sepi. Iya. Gitu. Jadi momentumnya sudah tepat. Dan yang penting tadi ada proses untuk ya lo setahun inilah kalau menurut lo Setahun. Dengan lokasi ini setahun lu bleeding cukup. Kalau lokasinya kurang baik mungkin 2 tahun. Makanya membuat dia tadi ada pas masuk ternyata ada momen teng mungkin ya. Anjir, dulu gue punya usaha kayak begini nih. Ya kan? Dan sekarang Gedenya juga nggak jauh beda. Iya kan? Cuman lo mesti naik tangga sama lokasinya itu di sana. Iya. Ya mudah-mudahan makanya lo pada datang ke Maiten juga buat pada nyobain makanan, minuman, kopi, bir seperti sarannya Coach Justin, nonton bisa dan juga hangout bisa. Yang pada ngerokok bisa ngerokok di sini, yang nggak ngerokok pengep dong. Pintunya pada bisa dibuka. Tapi itu lo masih pakai BM. Ada di luar nggak sih? Outdoor ada? Itu? Iya, itu. Outdoor. Jadi 90 plus 15, sekitar Iya, 115 lah. Capacity kalau nanti sudah diizinkan semua. Iya, Sekarang iya, kan sesuai prokes, semuanya harus ada. Di luar ada TV nggak? pembatasan. Belum ya? Nah, saran lo kali ya? Iya, harus ada TV di depan. Colong kagak? Enggak lah. Di luar. Kan ada satpam yang jaga di Ada sini. sih. Iya benar. Enggak lah. Karena itu bisa juga di booking satu komunitas ya. Iya. Iya Buat kan? meeting atau apa. Ya kan? Ya Iya. sama kalau nonton, jadi dia udah Nobar, di situ. betul, iya. Ya kan yang penting ntar pesen makan, pesen minum. Iya. Tapi itu lu masih pakai BM. Gue pengen tahu tadi akhirnya lu kenapa pakai Avanza terus pinjem orang? Iya. Jadi waktu itu kan gue loss, kan 1M. Jadi Yang media? Iya. Enggak, yang kafe kan. Oh yang kafe. Kan modal 1M. Iya. Total gue loss 2M. At the end. At the end, pada saat setelah 2 tahun gue rugi 2M. Nah, ambil duit dari mana? Akhirnya gue jual-jualin barang gue. Termasuk BMW gue yang baru. Jadi lu mengalami Sama partner gue nggak ada mobil kan? Gue ada mobil 1. Iya. Tapi kan gue Butuh operasional. operasional. Dipinjemin sama partner gue, ya Avanza itu. Karena waktu itu gue lagi di net, dia cerita, Coach lu mobil lu ini? Iya ini juga gue minjem. Pinjem, Iya. dipinjemin. Dan di momen itulah gue nggak tahu ini bener apa enggak Coach. Gue bilang sama lu kan, Coach, lu harus mulai YouTube deh. Lagi masa-masa Itu gue masih inget. lagi masa-masa lu begini. Karena di net kita juga kan jadwal nggak terlalu Iya. banyak ya kan. Iya. Kemudian juga mungkin gue lebih banyak karena gue host. Iya, iya, lu kan iya. digilir kan. Iya, iya. Terus tapi lu punya karakteristik. Baru lu ngomong sama gue, emang ada nih yang approach gue suruh bikin YouTube, bener gak? Iya. Cerita itu. Sebenarnya bener-bener pertama mulai suruh gue bikin YouTube itu lu. Iya Tapi kan? gue masih inget lu tawarin gue, lu bisa masuk ke Jebret Media biar lu Jebret dapat TV, crowd, Jebret TV biar lu dapat crowd. Tapi gue masih reluctant. Yes. Karena gue belum melihat itu. Setelah 2 tahun kalau nggak salah, 2-3 tahun baru gue mulai sendiri kan. mulai, bener. Baru gue mulai, dan jujur sekarang gue ya apa yang Valen dulu bilang itu bener. Karena gue nggak begitu suka yang terlalu mainstream kan. Iya. Tapi gue kalau ini gue nggak bisa ngelihat peluangnya. Gue sama sekali tidak bisa melihat peluangnya bahwa di sini lu bisa dapat duit banyak. Setelah lu sukses di online, baru gue dengerin lu, baru oke, gue harus coba. Gue coba dulu. Ini handphone.
buka laptop, kalau lu lihat Just Talk sekarang itu udah episode 500-an. Dari awal itu arahnya ke atas. Karena gue nggak ada tripod, gue taruh di atas laptop. Yang bisa ganjel. Yang ganjel, jadi laptop buka, gue taruh begini. Jadi kalau lihat Just Talk awal-awal itu arahnya ke atas. Habis itu baru gue beli tripod 125.000, gue beli mikrofon 50.000. Tapi gue nggak ngerti juga somehow itu setiap bulan naik 10.000 viewers gue, subscriber gue. Subscriber, karena ini YouTube. Iya. Jadi pelan-pelan itu naik terus. Dan sekarang setelah 2 tahunan ya, kira-kira 2 tahun lebih lah. Ya. Itu udah 237.000 dan video gue itu konsisten antara 70 sampai 150.000, sekali-sekali 200.000 lebih, 300.000, tapi konsisten di angka 70 sampai 120-an lah viewersnya. Dan itulah membuat orang, kenapa? Kalau orang tanya resepnya apa, nggak tahu juga gue resepnya apa. Ngerti nggak? Tapi yang jelas, Tapi ntar lu mulai berapa penonton lu? Inget nggak? Lu kan sekarang ngomong tadi masalah udah 70 120. Ratusan, ribuan, mungkin 1.000 2.000 lah mulainya. Waktu awal. Iya, gue masih inget waktu gue monetize, dapetnya itu masih 1 juta 2 juta. Sekarang udah tembus angka 50. Ini rekor dong. Rekor. Waktu terakhir lu ngomong terakhir 45. 49. Enggak, bulan lalu 49. Gara-gara ISL kan? Iya. Bulan Mei kan gak ada ISL. Gue udah pikir, wah ini ngedrop nih income gue. Ternyata tembus 50. Itu di luar yang Di luar endorse. kan? Ini YouTube doang. Jadi meningkat terus income gue. Jadi ini memang YouTuber tua yang paling berprestasi ya di bola ya. Jadi bola ini semuanya harus ada jasa. So, gue interview lu di momen memang ini paling sukses lo dalam income-nya AdSense ya. Bener dong? Ya. 50 kan rekor lo? Iya. Iya dong? Ya, AdSense itu. Iya, AdSense Ya, kan? ya. Sementara lo sekarang kerjasama berapa brand? Nggak usah lo sebut, lo hitungnya dulu. Santai aja, sambil coffee latte-nya lo cobain. Dengan Mills, Asik disebut. dengan Binomo. Yang ada duitnya. Binomo banyak duit. Oh, banyak duitnya. Mills kasih duit? Mills kasih. Ngasih duit, terus? Dengan Mills, dengan Binomo, sekarang dengan Fluid Panjang, kontrak. Oke. Dan Ada duitnya? Ada banget. Terus dengan semoga deal minggu ini dengan Tokped. Tokped guys. Tokped dan Gudang Garam juga minggu-minggu ini akan diketok palu. Berarti langsung ganti rokok ya? Oh, harus. Demi. Soalnya dari tadi kelihatan. Harus itu. 5. Tapi ada yang lain juga kan? Selain 5 ini sebelumnya? Oh, sebelumnya banyak. Iya kan? Bergantian Apa terus. tuh celana lo? Dockers. Dockers ya. kasih duit Dockers. dong? Oh, kasih. Semua kasih. Kalau lu hitung itu banyak banget. Ya, Udah. in total lah yang masih jalan 5 yang udah pernah kerja sama lo berapa? Oh, itu udah 20-an kali ada. 20-an. Sampai kumparan aja pernah. Sampai kumparan juga pernah. Mau bayar lo? Semua bayar. Nothing for free. Nggak ada yang for free. Karena kan kita kan ngomong biar yang teman-teman kita pada tahu, coach. Kadang-kadang susah. Gue itu lucunya. Ini juga belajar dari dia. Orang bilang, dulu gue tergantung dari TV. Kayak Beansport lah. Gue 2 tahun, lu tahu gue dibayar dolar di Beansport banyak. Ya itulah banget. momen lu mulai naik juga Ya. seiring YouTube lu. Ya, di Beansport duitnya gede banget lah. Habis itu setelah YouTube mulai naik, setelah setahun lah, setelah setahun gue dapet tiap bulan itu 20 jutaan. Baru pelan-pelan endorse masuk. Dari situ gue nggak butuh TV. Dan orang masih tanya, coach masih di TV, masih di TV. Enggak. Kalau gue bilang gue nggak butuh TV, dibilang sombong. Enggak, gini. Nggak butuh TV bukan dalam, kita semua butuh TV. I know. Bullshit enggak? Yes. Ya kan? Gue pun juga butuh TV, tapi bukan dari income-nya. Ya, ada yang lain. Ada yang lain. Kalau buat lu apa berarti? Exposure, etalase, Exposure. Karena reach-nya TV akan membantu lu juga ke situ. akan membantu gue ke situ. Apalagi sekarang lo dapet event besar. Iya. Iya kan? Dan so far gue selalu dari karir gue 2007 sampai sekarang 2021 selalu ada TV yang mau pakai gue. Ya, dari 2007. Iya kan? Selalu TVRI selesai, Liga Inggris masih ada UCTV. Coppa Italia, Champions League sempat dan lainnya, dan sekarang ke RCTI. Nggak tahu lanjut atau enggak kita, tapi intinya gue selalu dapet TV.
Dan itu gue butuh untuk exposure. Di samping gue aktif di Twitter juga ya. Tapi buat make money, Buat make money itu online. gila digital ya. Gila. Gue nggak nyangka segila itu, jujur aja. Sekarang yang tadinya gue sendirian untuk menguasai duit online di bidang olahraga, yang Di bidang sepak bola. yang bukan atlet ya. Iya. Karena kalau atlet masih ada BP. Iya. Sampai sekarang pun masih ada. Sekarang jujur ya, pendapatan gue tergerus. Gara-gara sekarang figur bola lebih banyak nyari Justin daripada gua. Padahal gua yang ngasih tahu dia dulu kan. Tapi gue happy karena apa yang gue pernah bilang terbukti. Iya. Dan dia sekarang mengalami yang pernah gue alamin dulu. Gitu loh. Nah, makanya gue bilang gue lonely on top. Masih gue bilang begitu karena itu di bidang presenter. Iya. Kalau di bidang apa bolanya udah nggak lonely on top gue berdua sama dia nih. Dan dia sekarang bener-bener menikmati itu. Dan ini luar biasa dapatnya. Sedikit flashback, akhirnya lu mulai bangkit sambil memonetize si YouTube lu Be In Sport kan? Iya. Batu loncatan lu lagi. Iya. Dan itu sangat ada membantu. perannya dari Pange ya? Iya, Pak. Iya kan? Pange ngebantu buat dia ya. reference lah. Iya, iya, Iya kan kalau iya. gue denger ceritanya. Iya, Gue iya, mau orangnya betul. fair, gue mau orangnya Betul. fair. Kita orang bener nggak? Iya, iya, Kita iya. songong tapi harus fair, bener nggak? Iya dong, harus fair. Itu selalu jujur, bahwa orang nggak bisa terima kita jujur itu hak mereka. Nah, iya, Tapi makanya. kita harus jujur. Pange ngebantu juga, gue bantu Pange di box to box. Nah, Dan itu itulah untuk nama gue juga. hukum pertemanan. Iya. Ya kan? Di Dan- situ lu bener-bener apa namanya bounce back ya? Ya. Karena Mulai bangkit itu. dolar kan, lu beli mobil lagi soalnya gue tahu. Iya. Gue bangkit itu bener-bener pas kafe tutup 2016 itu tahun yang paling ancur-ancuran untuk gue. Hancur-hancuran tuh. Itu Pernah bener-bener juga dia hidup gua- hancur-hancuran. Gue 50.000 aja, gue harus bagi, nggak bisa gue habisin itu untuk makan. Ini serius lu. Serius, Duit gocap duit gocap itu gue nggak boleh habisin buat sekali makan. buat sekali makan. Itu duit lu yang left, yang sisa. Yang sisa-sisa. Bank account Lu masih inget waktu ESPN FC, gue kan stripping gue paling banyak Iya, jadwal betul. gue. Habis itu kan cut di Benda Night Soccer, itu kan gue drop. iya ya, makanya itu yang gue bilang. Iya, itu gue drop itu kan bersamaan dengan kafe itu. Iya, di situ terbalik. Gua ESPN FC sekali-sekali. Iya. Begitu net, gua Net, jadi host tetap. lu naik, Lu iya. sebaliknya. Gue sebaliknya, Lu tadinya betul. di sini Iya. tetap, di sini jadi Net hilir. Soccer drop, cafe drop, udah bener-bener 2016 itu tahun yang sangat susah buat gue. Jadi 2016 adalah tahun yang lo lagi, kan lo nggak mau dibilang gagal. Tahun pembelajaran lo. Tahun pembelajaran yang sangat mahal. Tapi lo nggak ada frustrasi, nggak ada stres. Never. Ketika lo turun jadi pakai mobil pinjaman, Lu tahu, Fe, lo gengsi nggak? sama sekali nggak. Gini ya, gue selalu Sorry bilang, panjang ya, karena ini dari hati kita ngomongnya. prinsip gue selalu, lu hidup sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Oke. Oke? Not what you need, but what you want. Ya. Ya kan? No, you live by what you need, not what you want. Iya, maksud gua in opposite tadi. Iya, Orang iya. kebanyakan malah karena kepengenannya, Kepengenannya, gue nggak. bukan kebutuhan. Jadi pada saat gue nggak punya duit, ya seperti yang lu bilang, naik Avanza, santai aja. Gua sama sekali tidak. Sama sekali nggak. Sama kayak gua berarti. Dan- kan gua sering curhat lagi jual mobil mulu. Ya, dan hidup dengan 50.000 pun gue sama sekali nggak malu. Memang sikonya begini gimana? Yang penting kan untuk gue halal. Ya. Tapi lu kenal Feli dong? Iya tahu. Ya Feli kan tahu banget gue bilang sama dia, lihat Fel, pada saat gue bangkit, gue meroket. Gue bilang gitu sama Saat dia. lo drop? Saat gue drop, saat bilang gue nggak gitu? punya duit, gue bilang gitu. Apa lo bilang kalau saat gua Pada saat gue bangkit, gue akan meroket. Gak hanya bangkit, tapi gue meroket. lo ngomong pada saat drop. Pada saat gue drop dan gue bilang, lu lihat, lu pegang omongan gue. Sekarang lo udah ketemu Feli. Belum. Tapi gue masih sekali-sekali gue masih kontak sama Feli. Ya berarti ya Feli bisa melihat ini kan. Feli tahu banget gue gimana ngedropnya naiknya. Dan ya pelan-pelan memang 2017 tuh mulai. Bein Sport kalau nggak salah ya, 2017. Iya, masih. Itu 2018 nih. Ya Bein Sport masih dulu. Iya. Jadi 2017, 18 ya sampai sekarang naik terus. Gitu. Luar biasa. Tapi gue nggak pernah stres. Gue nggak pernah. Never. Di 2006 itu juga, 2016 Gak pernah itu. stres. Gue harus terima ini. Gue bisa seperti ini bukan karena orang tua gue, bukan karena bini gue, bukan karena temen gue, karena gue sendiri. Jadi gue harus terima konsekuensinya. Kalau lu, we never know. Lu sekarang juga
ya kita nggak pernah tahu, lu udah jago banget sih sekarang itu. Tapi ada satu waktu lu flop lah gitu. Apakah lu Bisa. akan tetap bisa menerima? Oh bisa. Lu nggak akan stres juga? Nggak pernah. Gue tidak pernah stres dalam hidup gue. Dan nggak pernah soal duit. Karena gue mengalami masa-masanya dari kecil. Lu kan tahu gue hidup bukan sebagai orang susah dari kecil. Ngerti nggak? Jadi gue selalu Cukup lah. ya, cukup lah. Dalam arti duit untuk gue itu nggak pernah jadi nomor satu. Dengerin tuh. Jadi kalau gue drop ya sudah. Gue harus belajar lagi untuk bangkit lagi. Dan berkali-kali gue bangkit kan. Jadi emang bener yang kata orang itu, lo jatuh 7 kali ya bangkitnya 8 kali. Iya betul. Ketika lo dipukul habis-habisan, lo emang kalah saat itu, ya lo harus bangkit lagi. Dan itu dialamin sama Justin. Dan gua tuh saksi hidupnya. Berapa kali dia, lo tahu kan, mengalami gue begininya. Betul. Saat kita butuh duit, gua sama Yuki pernah datang. Karena waktu itu kita nanganin ada satu tim Italia besar. Iya. Cerita sama dia kan, si Yuki mau nalangin pinjem dulu segala macam. Tapi sebaliknya, ada masanya giliran dia yang cerita sama kita gitu. Karena ya gua, Yuki sama Coach Justin ini udah lama lah kita berteman dan udah teruji lah kalau tentang gitu-gitunya. Jadi buat kalian mungkin ini berbeda ya dengan apa yang kalian lihat dari figur gua atau figur Justin selama ini. Tapi kalau dari sisi pertemanan ya gua udah kayak Hopeng lah kalau sama dia. Makanya gue seneng ngeliat dia sekarang kayak begini. Karena Coach, mau hampir bagian penutup, banyak orang bukan yang malah seneng lihat teman seneng. Iya. Dan susah melihat orang susah, teman susah, tapi dia malah senang melihat teman susah. Iya. Dan dia susah melihat orang senang. Itu yang gue Lu agak alamin nggak orang-orang itu? alamin pasti. Itu yang bikin gue agak bingung. Gue pengen teman-teman gue sukses semua. Oke, kenapa? Karena pada saat mereka sukses, mereka nggak akan ngerecokin gue. Iya bener, karena dia udah Karena dia udah sukses, iya. Ngerti nggak? Kalau mereka ngerecokin gue, artinya mereka susah. Lagi butuh dia. Jangan mau nggak mau, gue pasti bantu. Iya. Tapi gue percaya ya, kan gue bilang, lo tahu gue nggak begitu religius orangnya. Iya, tapi lu percaya karma. Gue percaya karma. Dan ini, lo tadi sebut nama UK, ada 2 orang yang bantu gue pada saat gue turun. Itu UK dan Ibnu Jamil. Ya, Jamil lu. Ya. Jadi gue pinjem duit ratusan juta, bukan 10-20 juta, ratusan juta tanpa ada perjanjian apa nothing. Ditransfer sama mereka dan gue balikin. Setelah gue bisa balikin, gue balikin. Gue tanya ke mereka, lu kenapa bantu gue? Gue tanya Ibnu, tahu Ibnu jawab apa? Karena gue pada saat dulu susah, lu juga bantu gue dan gue udah lupa itu. Lu pernah bantu dia juga. Iya. Dan gue udah lupa. Si anjing itu gue kemarin mau pinjem duit nggak ngasih gue. Karena gue ingat gue nggak pernah pinjemin dia. Ibnu Jamil, kamu kurang ajar, kamu kurang ajar ya. Jadi gue Terus juga dia sekarang juga jadi top. Iya. Jadi gue juga nggak sebenarnya kalau gue harus pinjem itu bener-bener mepet Karena banget. lo butuh. Iya, bener-bener mepet. Tapi Dan lo gue ganti. tahu pasti gue bayar. Ya, dan tanpa perjanjian. Ya itulah mengukur ya persahabatan ya, Iya. mengukur pertemanan. UK tuh sama gilanya loh. Dia tuh bisa karena nanggung, misalnya dia nggak mau dianggap orang dia gagal, dia tuh bisa tuh jaminin mobilnya buat bayarin orang, utang iya. orang gitu loh. Tuh UK juga sama tuh. Jadi ya banyak lah. Banyak, lu banyak yang bilang kan, Len, lu kok nggak pernah wawancarain Justin? Gue nunggu momen yang tepat. Karena gue omongan sama dia tuh bukan yang ngomongin bola, ngomongin apa. Gue ngomongin sama dia nih yang udah deep kayak begini. Yang non bola justru. Karena omongan kita udah tentang live. Nah, kita berdua dia punya kesamaan. Satu, punya ciri khas yang ternyata nggak semua orang disukai. Nah, cafe ini juga pasti sama dong. Dia harus punya ciri khas. Iya. Dia harus punya karakter untuk membuat orang teringat kalau gue mau yang begini, gue ke My Ten. Iya. Nah, gue memilih ciri khas gue yang seperti yang sekarang. Gue tahu banget Justin ditanyain orang dan gue tahu jawaban dia ke gue itu seperti apa. Nah, lu juga selain duit yang lu dapet ataupun exposure seperti yang pernah gue alamin, Koci, yang gue bilang sekarang lu malah mulai menggerus pendapatan gue. Lu juga pasti ngalamin itu kan? Iya. Lu dibilang A, B, C, D sama orang. Banyak. Iya kan? Iya. Maksud gua bukan level yang netizen yang lu nggak Enggak, perlu enggak. pikirin. Tapi Lingkaran ini, gua. ya ini level Iya. lingkaran lo yang baru kita pikirin. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Kalau cuma netizen, maaf nih ya, kita berdua mah malah happy karena Iya. kita dapat engagement, kita Iya, dapat duit iya, dari iya, kalian iya, semua. Tapi iya. yang bikin sakit kadang-kadang kan teman kita sendiri. Iya. Iya, gue mengalami di 2016-2017 itu. Oke, Pada saat gue susah, maka dari itu sekarang gue pilih temen gue. Jadi Sejak kejadian. ya, lingkaran gue itu kecil, nggak sampai 10 orang. Tapi gue tahu mereka setiap saat akan membantu gue pada saat gue susah. Kalau dulu temen gue ratusan, Iya, lo karena tau lu lah. buka semua. Iya, karena semua minta tolong gue temenin dan sekarang gue lebih keras, Len. Gue Oh, itu gitu. gue bukan ditipu orang pinjem duit gue nggak dibayar balik, itu ratusan juta.
Kalau ditotalin. Ditotalin sampai detik ini. Dan gue nggak tagih karena gue percaya karma. Dan terbukti rezeki itu jauh lebih banyak daripada ratusan juta orang pinjem gue. Balik lagi ke situ. Iya. Oke, gue tuh jagonya nginterview orang. Makanya kalau lu lihat acara-acara interview, gue tuh sebenarnya juga bisa. Tapi ini juga harus ada durasi. Nanti kita kalau di kolom komen kalian pada suka mau gue wawancara Justin lagi, kalau dia juga masih mau ya, lu tulis di kolom komen, kita sambungin nanti. Tapi tadi gue sempet nanya di IG, nah kayak gini-gini nih coach, netizen tuh nggak ngerti persahabatan kita. Jadi ketika gue tanya tentang kegagalan apa, mereka selalu ngomong kegagalan Arsenal, kegagalan memprediksi, gagal komen yang bener. Jadi gue tuh kayak gue salah kasih caption gitu loh. Maksud gue nih, gue lagi ngomong kegagalan dalam kehidupan. Pertanyaan lu gagal. Aduh, ya gini mau gue nanya apa? Inilah netizen ya. Gue prediksi salah karena Chelsea gue bilang nggak menang Champions League. Dan juga lawan Madrid 2-3 kali gue salah. Langsung yang dibahas Chelsea terus. Iya. Gue masih inget, gue suruh prediksi siapa yang lolos dari Champions League Group ke 16 tim yang lolos. Iya. Gue kasih 16 tim, 15 gue bener, 1 gue salah. Tapi yang dibahas 1 itu. dan banyak sekali gue kasih prediksi, bahkan gue berani bilang 80% dari prediksi gue bener. Tapi nggak pernah dibahas. Yang dibahas 20% yang gue salah. Sama netizen haters ini. Jadi untuk kita seperti yang Valen bilang, netizen itu engagement buat kita, itu duit buat kita. Mereka nonton Just Talk, mereka nonton Jebret, fans gue yang jauh lebih banyak nonton juga. Jadi gue dapat banyak rezeki ya berkat mereka. Nah ini paling nggak ada pertanyaan yang ternyata udah kita jawab ya, Reisa eBay, tapi ini akan dapat kaos dari Jebret Media TV. Apa saja kegagalan di timnas futsal yang mungkin masih kerasa? Tadi udah dijawab. Dan bisnis apa saja yang pernah gagal tadi udah kita bahas ya kan. Lalu juga ini sih udah lu jawab juga, tapi mungkin kalau mau lu tambahin boleh nih satu nih. Salam Jastok lagi di komen gue, salam Jastok. Kurang ngajar nih Fatoni _Ramdhani. Gimana caranya coach menghandle kegagalan yang fatal? Kegagalan fatal itu ya kita harus terima. Karena yang namanya fatal itu udah selesai. Nggak bisa kita putar balik. Ya. Nggak ada gunanya bahas yang dulu-dulu. Waktu gue punya cafe kayak gini kan staff gue banyak. Ya. Yang repot ngerjain kafe. Ntar dulu, ini ada yang pernah jadi staffnya nggak waktu buka kafe? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ini baru ya? Oke. Jangan-jangan ini pernah ada salah satu. Jadi yang bikin gue repot juga, antara staff itu ribet. Ya. Berantem. Oh ini pembelajaran nih, ada Pak Manajer nih, biar didengar nih. Antara staff berantem. Iya. Yang bikin repot kalau staff waiter mah gue pun bisa gantiin. Ngerti nggak? Nggak ada masalah buat gue. Bukan, lu gue lihat kagak bisa gemeter lu. Gue kan dulu lama waiter di Belanda. Dia lama sampai bohongin orang minum champagne kan, apa minum wine. Minum wine. Tapi yang ribet itu kalau koki nyari ngambek. Chef. Chef itu, wah itu bikin gue pusing kepala tuh. Untuk lu ngomong-ngomong chef. Chefnya di sini nggak ngambek. Karena abis wawancara ini dia akan masakin buat gua. signature makanannya. Okay. Berarti kalau sampai itu ngambek repot ya? Repot. Karena di situ ininya juga dari produk tadi. Iya, itu repot. Tapi intinya adalah kalau bilang kegagalan fatal, nggak ada kegagalan fatal. Kegagalan adalah kegagalan yang sudah lewat. Nggak ada gunanya kita mikir, aduh kenapa begini. Enggak, itu sudah lewat. Kita mending lihat ke depan. Gue selalu lihat ke depan. Kita pelajari apa yang kita gagal di belakang. Jadi seperti gue nggak pernah stres, gue nggak pernah. Ya udah lewat. Sama kayak ini gue cerita sama lu ya. Terakhir, ini gue buka ini nggak banyak orang yang tahu. Gue kan main saham, gue make money. Oke? Gue nggak pernah main kripto. Ya, yang Bitcoin itu. Ya, Bitcoin dan lain-lain. Kripto ini kan lagi naik. Akhirnya gue ikut main. Pada saat gue main, dia lagi drop 2-3 minggu terakhir. Gue loss 110 juta dalam seminggu. Kripto. Kenapa? Karena gue tahu, gue cut loss, gue balikin ke saham, gue cari duit lagi di saham. Dan sekarang udah balik dan dapat lagi. Yang 110. Iya. Dan lo nggak akan kripto lagi? Gue kripto. Oh, main lagi? Kan gue bilang, gue bikin kesalahan di situ. Yes. Tapi sekali, nggak 2 kali. Next time, gue akan make money dari kripto. Lo akan lagi? Gue tunggu momennya, belum sekarang. Gue tunggu momennya, gue main lagi dan gue make money. I guarantee you. Oke. Dan lo sekarang di awal, ini gue tutup. Dan lo sekarang di awal bilang bahwa lo belum puas, belum bilang lo sukses, unless yang sekarang lagi lo jalanin. Ya. Jadi selain Pandit, dia juga sekarang lagi aktif banget di saham. Ya.
aktif di saham sebagai apa sih istilah itu playernya? apa ya? Trader. Sebagai trader, Ya. tapi Atau investor. tapi juga dia di endorse kan kurang ajarnya itu. Ya, jadi nyambung gitu loh, melakukan yang dia suka. Bola juga sama, dia juga di endorse. Nah, Sama kayak ngerokok. sama Ngerokok makanya di YouTube. ini pun di endorse sama Korek ya kan. Di-endorse sama Korek. Makanya dia di sini wawancara enak aja bisa ngerokok. Karena Maiten ini bebas merokok kan untuk kalian semua yang merokok tanpa perlu khawatir berasap. Apakah di antara semua itu Koci, juga lu sekarang main saham. Akhirnya yang mana yang menurut lu memang itu lu banget tuh yang mana? Gue main saham, jujur, itu udah jauh sebelum gue zaman di Belanda. Gue pengen banget jadi trader, makanya semua film soal Wall Street gue tonton, buku-buku udah gue baca semua. Tapi untungnya gue nggak main dulu, tapi sekarang. Kenapa? Gue kan udah 53 tahun. Juli ini 54. Gue belajar untuk mengontrol emosi gue. Kalau gue main saham 10-15 tahun yang lalu, gue pasti jeblok. Karena emosi masih tidak terkontrol. Sekarang Dan masalah kontrol emosi itu kan tambah tua lu tambah bisa kontrol. Jam terbang hidup. Sekarang gue bisa. Jadi momen tepat, apalagi sekarang bisa main lewat HP. Jadi lebih gampang momennya, which is tahun lalu, gue sudah masuk karena gue tahu gue bisa kontrol emosi gue. Jadi gue nggak butuh kasino lagi, judi. Kan lu tahu gue udah 10 tahun nggak main bola, nggak taruhan bola lagi. Dulu kan gila-gilaan gue mainnya. Sama kalau gue ke Las Vegas, ke kasino ke Eropa, mainnya kecil kan, cuman 1.000-2.000 buat Udah fun-fun bisa lu aja. tahan. Iya, karena gue bisa tahan emosi. jadi lo sekarang bisa mengatakan bahwa justru yang lo banget itu tuh yang sekarang ini ya. Selain pandit, lo ternyata malah memilih trader. Ya. Karena gue hitungnya gini, pandit ini kita nggak tahu berapa lama umurnya, ya kan? Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pada saat gue, let's say gue masih banyak viewers, gue banyak endorse, tapi kalau gue enak gimana? Bisa kan? Pada saat gue enak, minimal gue bangun sekarang, masa depan gue di saham. Gue bisa tinggal di mana-mana, hanya dengan laptop, dengan handphone, gue bisa make money every month. Jadi lu siap juga kalau ketika akhirnya pilihan lu itu malah misalnya ya namanya main saham ya. Iya. Ketika lu akhirnya malah kepake lah duit dulu dari YouTube, dari bola ini ke situs lu drop, lu nggak akan nyesel ya? Nggak akan Karena nyesel. lu itu lu banget, Iya. ya kan? Karena lu lebih baik gagal di tempat di mana lu memang yakin Suka, ya, dan lu betul, suka ya. daripada lu nggak mencoba sama sekali. Iya. Wow, ini orang lagi banyak rezekinya di bola ya, malah berani bilang gua lebih senang dan merasa diri gua yang fulfill itu ada di trading. Ini Ya. sih yang nonton ini iklan-iklan trading langsung datang semua ini. Kocak. Maka dari itu orang kan tanya, lu ngapain sih tidur subuh kalau nggak ada bola dan lain? Itu gue banyak belajar. Ya tahu. Kayak kan lu udah nyatanin Gie, Iya. siapa pada main kan? Ya nanti juga gua akan mulai belajar lah karena ya kalau Euro jangan trading dulu lah. Enggak lah. Euro gue ini dulu lah. Ya Euro iseng-iseng make lah. money, kan banyak endorse masuk. Bukan, ya iseng-iseng dulu lah Euro lah, cuma buat sebulan aja. Buat rokok. Iya lah, kan sekarang udah bisa ngontrol juga. Iya. Habis itu udah lah, kayak kemarin final champion. Iya. Sekali lah, jebol. Gara-gara Chelsea. Gara-gara City. Gara-gara City kampret tuh. Kalau lu sih di sini netizen, kalau gua, aduh. Tahu gitu jajanin mereka semua dah. Koci, thank you ya. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya, aduh gokil, obrolan temen mah beda bosku. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kalian, mudah-mudahan juga ada yang bisa kalian dapat dari gua dan Justin dari sisi pertemanan maupun dari sisi kehidupan kita berdua ya. Karena dia juga punya Just Life, ada Just Talk, tapi di balik semua itu menurut gue berdua ini orang yang risk taker. Ya. Kita berani mengambil resiko dan kita nggak pernah menyerah saat kegagalan demi kegagalan datang di kehidupan kita dan kita nggak pernah gengsi. Ya. Yang ada adalah kita coba bangkit lagi bagaimanapun caranya selama itu halal. Yes, nah ini juga mudah-mudahan untuk My10, Sports Cafe dan juga Coffee and Eatery ini baru nih, ya kan? Mudah-mudahan juga ini akan menjadi tempat yang pas buat kita berdua nongkrong, teman-teman Jebret Media nongkrong, Jebret Tim nongkrong, dan semua pencinta olahraga, kemudian pencinta kopi yang pengen nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, silahkan kalian semua datang ke My10 yang ada di Sparks alias Senayan Park. Itu abis TVRI, seberang GBK, dan di lantai bawah di atasnya ada Sayap Suci. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh
Holly itu ya, pokoknya kalian semua tahu. Kita nanti ketemu lagi ya di Jebret Talks Special berikutnya. Kita sekarang stop dulu karena gue keenakan kalau ngomong Justin beneran. Kita mah bisa aja nih direkam tanpa kameramen, kita ngobrol sampai semalaman guys. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semua, mudah-mudahan kalian semua bisa main. Dan kalau emang Justin bener di sini seneng, mungkin nanti kita sering nongkrong di sini. Oh, pasti. Lu mau ngobrol sama kita, lu datang aja ke My Ten ya. Tadi udah minumnya, kemudian Justin udah makan, gue belum makan, gue mau cobain makanannya. Jebret Tim gimana nih? Udah ngobrol-ngobrol dengan Justin tadi kan, seru kan? Beda dengan yang sebelum-sebelumnya kan, orang-orang yang ngobrol sama Justin kan. Nah, ngobrol lama juga ternyata ya. Tapi mudah-mudahan menginspirasi kalian semua. Tapi sekarang gue mau makan karena tadi udah dijanjiin kan, chefnya udah masak yang spesial-spesialnya di sini nih guys ya. Kita akan mulai dari beef kuih tiaonya. Katanya di sini tuh beef kuih tiaonya oke banget ya. Sama gue tadi juga minta strawberry mojito. Jadi di beef kuih tiao ini ada taburan daun bawangnya, kemudian juga kuih tiaonya itu cukup pekat ya warnanya, kecapnya dan bumbunya tuh meresap. Dagingnya malah lebih dominan dari kuih tiaonya guys. Jadi buat kalian yang suka untuk protein bagus nih. Sekarang pakai sambal. Tadi bener yang gue bilang, dagingnya lebih dominan, terus bumbu si kuih tiaonya meresap dengan kecap sama bumbunya tuh pas. Pakai sambal ya, tanpa daging. Langsung berasa pedasnya. Daging tidak bisa tanpa kerupuk. Oke. Kebayang lagi nonton bareng, bisa sambil makan beef kuih tiao gini, enak banget. Nggak salah nih, one of the recommended menu yang ada di My Ten. Strawberry mojito, dari warnanya sih juga menggoda ya, seksi, merona. Merahnya tuh jadi merah marun. Kata orang tuh kalau merah marun tuh warna romantis ya, kalau pink itu kan romantis ABG ya, kalau merah marun tuh romantis dewasa karena mirip-mirip wine. Pertama dapetnya sodanya, ternyata habis itu berasa tuh strawberry mojitonya. Kenapa gua jarang dapat program kuliner ya, padahal gua jago gini nge-review makanan. Kalau di bahasa para review makanan ini approve. Tapi ini saya kasih buat tim saya ya. Kasihan mereka. Tapi saya taruh sini dulu aja apa diangkat aja? Diangkat dulu ya. Karena mereka ngiler tuh kayaknya. Angkat mas, angkat mas. Angkat mas. Angkat. Angkat mas. Ya. Enak. Enak. Sirloin steak, Australian certified meat. Jadi dia Australia tersertifikasi dagingnya. Tersertified loh, daging aja tersertified guys ya. Deg-degan ya. Enak, little bit salty tapi dagingnya kerasa banget. Mashed potato-nya juga lembut, enak banget. Kita kasih black pepper. Tadi rasa asinnya itu dari butter yang tadi, jadi lo bisa pilih juga mau asin apa enggak.
guys. Jadi kalau lu suka Indonesian atau tadi Chinese ada kue tiao, mau Western ada nih. Sirloin steak. Berapa? Lu bisa kesini, cobain. Pada tunjuk tangan bang, yang itu jangan terlalu banyak makannya katanya. Ada mau? Basically gue suka avocado, tapi bagaimana ketika dia diolah menjadi minuman seperti avocado caramel. Di atas itu ada hazelnutnya, whipped cream, and of course the avocado itself, a little bit caramel. So, gue minum aja ya, banyak ngomong kau. Aku tuh sukanya kalau whipped cream ini mau dicaplok aja gitu loh ya. Tapi kan lagi nge-review jadi kita harus sopan ya. Lah kok bisa semua yang gue sebut langsung kerasa di mulut gue ya? Whipped cream, hazelnut, karamel, avocado langsung jelek, seret, bles. Ini gue patut apresiasi nih chefnya nih. Dan juga teman-teman barista dan juga teman-teman yang ada di barnya nih. Kok bisa begini ya? Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin gitu loh. Sekali lagi. Nah kalau tadi kan nih kejutan ada sodanya dulu. Si strawberry mojito baru begitu disedot 3/4 ke atas. Masuk tuh aroma stroberinya. Kalau yang ini 4 unsur elemen tadi langsung dapet. Terbaik. Approve. Belum nemu soalnya bahasa lain selain approve karena reviewer bilangnya approve. Review jujur nih ya, review jujur bener. Dan ternyata kita masih punya lagi 4 atau 5 main course, tapi gue simpen untuk episode lain ya. Men, kalau ini gue nggak perlu sisain ya. Karena ini one of my favorite dessert. Jadi lo bisa cobain dessertnya tuh cream cookies waffle ice cream chocolate. Oke, wafelnya crunchy. Deketin ke mic. Kedengeran tuh crunchy-nya. Tuh. Jadi bukan yang lembek, bukan yang letoy, bukan yang kayak abis kenceng terus diletoy. Ya karena gue ngalamin juga itu. Apalagi udah usia segini. Abis kenceng letoy, dikencengin lagi aja susah. Tenaga apa pikiran sih masih mau. Kok dia masih letoy terus? Ini enggak coy. Ini kenceng coy. Padahal udah kena ice cream, udah kena sirup masih kenceng. Wah, nih wafelnya waffle muda nih pas ini. Udah. Banyak bacot. Approve. Gua bener nih. Gua jarang dapat waffle crunchy begini. Ini crunchy men, beneran gua nggak bohong. Gua nggak bohong. Megang sendoknya begini, warteg ya. Kalau udah enak begitu gua. Wah, ini sih gokil sih, lihat tuh. Ih. Tadinya makan kayak fine dining, akhirnya kayak Next Carlos. Guys, udah ya. Ini totally approved. Jadi gua akan closing sambil ngomong ya. Semuanya approve. Lu penasaran, lu mau bilang gua peres, mendingan lu datang ke sini, lu cobain mau yang ini mau yang lain. Tempatnya ada di My Ten Coffee and Eatery Sports Cafe, ada di Senayan Park. Spark singkatannya, di dekat gedung TVRI, di dekat GBK, dan di bawahnya Sayap Suci. Gue lanjut dulu makan cookies waffle chocolate ice cream. Ini ice cream cilin-cilin, ice cream cilin. Sampai ketemu lagi di acara-acara Jebret Media TV lainnya. Terima kasih My Ten sudah menerima kita, sudah mengundang kita, dan sudah memberikan kita makanan yang enak ini. See you guys, sampai ketemu di My Ten Coffee Eatery Sports Cafe. Bye-bye.